Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diazkia Kamali, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 191520179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan periode masa prenatal. Oke, dimulai dari awal dulu. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sel sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Jadi ketika sel-sel telur wanita dibuahi oleh sel-sel sperma laki-laki sampai sebelum dia dilahirkan, itu dinamakan masa periode prenatal. Dan pada pertengahan tahun 1940 dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa prenatal yang sangat penting untuk dapat memahami secara utuh pola perkembangan yang normal. Masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi juga merupakan periode yang sangat menentukan. Itu menurut Harlock 1980. Jadi Harlock mengungkapkan di sini bahwa masa periode prenatal ini merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebelum ada pengakuan dari para tokoh psikologi barat, para tokoh ahli psikologi Islam sudah menentukan terlebih dahulu bahwa masa prenatal ini merupakan salah satu masa terpenting dalam kehidupan manusia. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari bertemunya sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur yang dinamakan ovum dan menghasilkan satu bentuk sel yang telah dibuahi, yaitu disebut zigot atau nutfah. Sperma dan sel telur dibuat oleh sel-sel pengembangbiakan yang disebut sel benih. Sel-sel ini mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang. Setiap satu kromosom terdiri dari satu kromosom ayah dan satu kromosom ibu. Dalam pembuahan yang normal, ovum berada dalam satu tabung falopi yang bergerak dari satu ovarium ke rahim. Setelah satu sperma memasuki ovum, permukaan ovum langsung berubah sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat masuk. Bila satu sperma telah menembus dinding ovum, maka inti sel saling mendekat, membaran dan mengelilingi masing-masing pecah, dan kedua inti bersatu. Semua itu memperkuat anggapan dan menyatakan bahwa perkembangan dalam kehidupan manusia dimulai pada masa prenatal, yakni sejak terjadinya pembuahan sel telur wanita dan sel sperma laki-laki dan terbentuknya zigot. Para ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal ini menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu periode germinal, dan yang kedua yaitu tahap embrionik, dan yang ketiga adalah tahap janin. Yang kedua merupakan tahap embrionik. Pada tahap kedua ini, dalam psikologi Islam disebut dengan alaqoh, yaitu segumpalan darah yang sudah mulai mengeras. Tahap ini dimulai dari mulai usia 2 minggu kehamilan sampai dengan 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu, perubahan janin semakin terlihat jelas. Tahap ketiga dalam perkembangan masa prenatal di sini dikenal dengan tahap janin, atau dalam psikologi Islam disebut dengan tahap mudghah. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai dengan lahir. Setelah 8 minggu, kemudian embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahapan ini, ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat. Pada tahap ini, panjang janin sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 3/4 ons. Dan
Secara spontan dapat menggerakkan kepalanya, tangan, kaki, dan jantungnya pun mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, janin yang dalam kandungannya berumur 4 bulan sudah mulai ditiupkan ruhnya. Dan dari situ juga sudah dimulai ditetapkan hukum-hukum perkembangannya, seperti masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, kekayaan, serta batas usia. Riset baru menunjukkan bahwa janin juga mulai responsif terhadap stimulasi lingkungan eksternal, terutama sekali terhadap pola-pola suara. Maka dari itu banyak sekali kan kita mendengar ketika seorang ibu hamil, maka ayo kita perdengarkan kepada si bayinya murotal-murotal atau yang lain sebagainya sebagai rangsangan agar otak si bayi ini berkembang lebih baik, sehingga menjadikan si bayi lebih cerdas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.